teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah perseteruan yang seru nih di antara dua pengusaha antara RR dan MWP atau yang bisa kita sebut juga Rainer Raharja dengan Bosman Marligo ini yang akhir-akhir ini marak beredar di dunia maya ya. Berikut juga dengan bantahan dan klarifikasinya Pak Bosman Marligo yang boleh dibilang tidak menjawab gitu ya. Dan di sini sebelum itu kita bahas dulu nih latar belakang dari permasalahan yang beredar gitu ya. Di sini latar belakang dari permasalahan tersebut kita bisa lihat di sini. Jadi ini awalnya rame karena munculnya berita klarifikasi dari PT Titis Sampurna di media massa. Sebagaimana kita bisa lihat di sini di Tribun Timur. Di sini Ibu Anissa selaku Vice President dari Corporate Office PT Titis Sampurna mengklarifikasi bahwa MWP bukan merupakan pendiri dari perseroan atau PT tersebut gitu ya. Di sini beliau Ibu Anissa menerangkan bahwa Pak Bosman ini memang pernah tercatat sebagai salah satu pemegang saham minoritas di perseroan tersebut. Namun, keseluruhan saham tersebut diwariskan dari ayah yang bersangkutan, yang merupakan salah satu pemegang saham minoritas pada tahap awal perseroan. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, kita di sini harus paham betul, atau kita harus teman-teman di sini sebaiknya meneliti ya, lebih teliti mengenai perbedaan antara founder dengan owner, gitu ya, antara pendiri versus pemilik perusahaan gitu. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan kedua hal yang berbeda gitu ya. Pendiri itu adalah seorang yang mendirikan perusahaan dan pemilik itu adalah seorang yang memiliki perusahaan gitu. Di sini sebagai contoh sederhananya, saya kasih contoh PT Gudang Garam gitu ya. Ya misalnya Anda atau siapapun gitu bisa membeli atau memiliki PT Gudang Garam dengan cara membeli saham mayoritas atau semua saham dari PT Gudang Garam gitu ya misalnya. Ya kita jadi owner gitu. Tapi sampai dunia kiamat pun ya kita nggak akan pernah bisa jadi pendiri dari Gudang Garam. Ya karena memang yang mendirikannya ya pendirinya gitu. Kita bisa Google siapa pendiri Gudang Garam gitu ya misalnya. Tapi sampai dunia kiamat pun walaupun kita beli semua saham Gudang Garam yang ada pada saat ini gitu ya kita tidak akan bisa menjadi pendiri gitu. Kita hanyalah pemilik gitu ya. Kira-kira founder dengan owner. Nah, jadi di sini yang diklarifikasi oleh Ibu Anissa itu bahwa MWP bukanlah founder dari PT Titis Sampurna. Di mana Pak Marligo pernah mengklaim bahwa dirinya adalah founder dari perusahaan tersebut. Ini di sini kita bisa lihat di profil LinkedIn-nya beliau bahwa beliau mengaku sebagai founder, dan di sini juga di profilnya di Sironium kalau beliau di sini mengaku sebagai founder dari PT Titis Sampurna Oil and Gas nih. Di sini di waktu profilnya dia launching Sironium di tahun 2018, salah satu cryptocurrency yang ICO pada waktu itu ya. Nah, kemudian karena ramainya berita ini, MWP telah memberikan klarifikasi kan begitu. Kalau beliau telah melepas semua sahamnya di perusahaan tersebut sejak tahun 2016. Nah, dan salah satu yang ditekankan pada video klarifikasinya beliau adalah beliau sudah sejak lama begitu kan. Sudah sejak lama ngasih tahu ke masyarakat atau ke publik kalau dia sudah melepas semua kepemilikan saham. Cuman sekali lagi ya di sini kita perlu membedakan antara owner dengan founder begitu kan ya. Ini kan dua hal yang berbeda. Jadi kalau seseorang mengaku-ngaku sebagai founder padahal dia bukan gitu ya, hanya owner gitu kan, ya tetap salah gitu kan. Fakta berkata lain gitu. Nah, karena di sini beliau tidak mengklarifikasi akar permasalahannya begitu kan. Di sini klarifikasinya harusnya kan beliau at least gitu ya
meminta maaf atau mengakui kalau dia salah, mengklaim dirinya sebagai founder begitu kan, lewat akun profilnya dia di LinkedIn atau Sironium pada 2018. Nah, lalu di video klarifikasi MWP di salah satu channel anak buahnya, yaitu Rakyat Merdeka gitu ya, kalau mungkin teman-teman juga sebagian tahu, sempat dibahas kemungkinan RR nyerang MWP ini karena saingan bisnis. Nah, terus dibanding-bandingin lah bisnis mereka berdua ini, yaitu Tokoin dan Santara, yang katanya sama-sama untuk ngebantu UMKM. Nah, di sini ya bisa kita lihat, kita ingat lagi gitu ya, ulas kembali perbedaan antara founder dan owner. Tuh, nah di sini Tokoin dan Santara ini dibanding-bandingin, yang katanya sama-sama ngebantu UMKM. Ya di sini kalau misalnya ada kedua followernya yang saling ribut gitu ya, di sini kami tidak membela pihak manapun, tapi kami perlu mengingatkan bahwa apapun alasannya, regardless itu saingan bisnis atau alasan lainnya, ya tetap saja tidak bisa menghapus fakta yang telah terjadi bahwasanya MWP atau Pak Bosman ini pernah dan masih mengaku sebagai founder dari PT Titi Sampurna, padahal dia bukan gitu kan. Jadi kalau ada video klarifikasi yang dibuat menjelaskan seolah-olah RR ini menyerang MWP karena saingan bisnis, ya mungkin saja betul gitu. Tapi ini lebih mengarah kepada penggiringan opini. Karena ya memang tidak bisa dibuktikan gitu kan. Lalu kalau misalnya ditanya apakah ada yang ngomong gitu kan ya. Jadi kayak banyak beredar juga Mardi Wawik penipu gitu kan. Apakah bisa disimpulkan seperti itu hanya dengan karena beliau mengaku-ngaku sebagai founder? Ya menurut kami ya di sini agak dangkal juga gitu kan. Kalau ya setiap orang berbuat kesalahan gitu. Cuman kalau misalnya ditanya apakah MWP itu penipu, ya kita harus ulas lagi lebih dalam. Kita teliti lagi bisnisnya satu persatu yang akan kita ulas di video berikutnya.